Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian semuaan? Sambil mulai kopi, meminum kopi pangulun kadinget betawaranan pian tadilah. Insya Allah kalau pian datang ulun ulahkan ya kopi. Ya sambil baca salawat ulun biasanya pada saat mengolahkan kopi itu. Karena ada satu kisah Jepang, nanti ulun juga hendak berkisah tentang salawat ini karena kekasih Allah yang kita sebut dengan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah bercinta dengan kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga ulun dengar dari pengajian guru Abah Juhdi. Tapi di kali ini ulun hendak berkisah dulu lawan pian ya tentang biasalah di dalam kehidupan, dan ulun juga sering mengangkat ini dalam berbagai versi ulun. Tapi mungkin setelah ulun evaluasi kembali, ulun lihat kembali versi bahagia yang pernah ulun sampaikan di Cangkir Kopi, ya ulun tingkatkan dalam bahasa yang kasarnya itu sebenarnya bisa saja ulun meralat. Karena ulun masih ingat apa yang dikatakan oleh Ali Syariati itu bahwa kesempurnaan ya ilmu kita, kesempurnaan pikiran kita itu tergantung dari kesempurnaan yang terus berproses di dalam kehidupan itu. Oleh karena pian sesungguhnya apa yang katakan hari ini besok bisa saja berubah sesuai dengan kesempurnaan pemahaman dan ilmu yang ada juga pada ulun. Dan itulah yang disebut dengan relativisme tentang ilmu dan pengetahuan itu. Tapi kalau yang dari guru ini ulun meyakini betul sampai kepada satu titik ya, pada saat ulun mendengar ceramah Sidin, petua Sidin ya tentang hidup bahagia itu. Pada masa anum ya Sidin, pada masa muda kita itu kadang-kadang merasa suka, merasa gembira kalau kita mendapatkan sesuatu. Nah mungkin Pak Kacil masih ingat kalau nih bisa aja pian gawel Pak Kacil yang dihiga tuh nah. Dulu pada saat bisa menaklukkan hati pian gitu. Kira-kira kehimungan gak ada Pak Kacil yang dihiga tuh. Nah, aku gembira banget cara hari ini tiba-tiba pian menerima cintanya ya, itu kisahnya suka aja sih, gembira kita karena kita mendapatkan sesuatu itu. Tapi tiba-tiba satu saat ya lalu kemudian bisa saja pian ranguti mamanya ya Pak Kacil itu sedih. Pak Kacil kalau pian ranguti merasa diacuhkan, merasa kada diherani di dalam hidup itu, sehingga ya kadang-kadang kalau menyandarkan kebahagiaan itu ya dalam tanda petik katakanlah kepada sesuatu yang kita raih atau yang kita inginkan tercapai kita bahagia, tapi kalau kada tercapai kita menjadi sedih. Nah itulah yang kita sebut biasanya yang dalam tingkatan yang pertama ya, atau katakanlah derajat yang pertama, orang biasanya menyandarkan kebahagiaan itu pada apa yang bisa diperoleh. Memang secara sekilas julun gak ada salah jawab lah, lalu pikirakan juga pian pikirakan pian hendak ini dapat bahagia kalau pian, tapi berapa lama bahagia itu? Pian kehilangan ini sedih, berapa lama kesedihan pian? Nah oleh karena itu sesungguhnya jar abah guru yang lo dengar ya jar Sidin, dan itu lo rasapi benar bahwa bahagia itu sebenarnya kita mengerti kenapa kita bahagia. Mengerti kenapa kita bahagia itu berarti kita mengerti siapa yang memberi kebahagiaan itu. Yang memberi kebahagiaan itu adalah Allah. Mengerti hati kita. Di majelis ilmu kita cari kenapa kita bisa mengerti Allah memberi kebahagiaan kepada kita. Untuk siapa? Untuk kita. Mengerti kita kenapa Allah kemudian memberikan cobaan dalam hidup kita, memberikan penyakit, memberikan kegagalan kepada kita. Mengerti kita untuk siapa? Untuk kita. Karena Allah tahu betul apa yang pas untuk diri kita. Oleh karena itu, mau bahagia aja Sidin, mengertilah. Jadi suatu saat seorang pakar psikologi NLP itu juga mengatakan
ada keberduaan ya di dalam hidup itu, sedih, gembira. Bahkan ulun pernah baca juga Khalil Gibran mengatakan, pada saat sedih berada di kamar tamumu, mengapa lalu kemudian gembira ada di kamar tidurmu. Pada saat gembira ada di kamar tidurmu, maka kesedihan ada di kamar belakangmu. Begitu seterusnya. Jadi kalau orang mengandalkan kesedihan dan kegembiraan ini sebagai satu kebahagiaan, pada saat dia genggam kebahagiaan, maka tidak lama dia akan mengalami kesedihan. Pada saat dia genggam kesedihan, maka tidak lama dia juga akan mengalami genggaman kebahagiaan. Kita diombang-ambingkan perasaan kita antara sedih dan gembira, antara bahagia dan tidak bahagia itu. Jadi kalau mau damai, maka kita harus berada di atas kesedihan dan kegembiraan itu. Letakkan kedamaian itu di atas kesedihan dan kegembiraan. Oleh karena itu, kalau ulun meminjam petuah Abah Guru Judi ini, maka kita harus meletakkan kesedihan dan kegembiraan itu kepada Allah. Karena apa? Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang memberikan kesedihan. Kenapa kita diberinya kesedihan? Gasan kita juga. Kenapa Allah memberikan itu kebahagiaan? Itu gasan kita juga. Kuncinya, Jar Sidin, bersyukur saat diberi kenikmatan atau kebahagiaan. Bersabar pada saat kita mendapatkan musibah atau cobaan. Orang sabar tetap bahagia karena itu tahu yang terbaik bagi dirinya. Orang syukur berbahagia karena itu juga anugerah dari Allah. Cuman jangan kada ingat sabuting ya Sidin. Tetaplah berikhtiar di dalam hidup. Tapi ikhtiar itu juga karena disuruh oleh Allah. 3 kunci itulah. Maka kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Jadi sesungguhnya yang paling baik kita itu adalah bukan merasa bahagia, tetapi mengerti tentang bahagia. Mengerti Allah lah yang memberi kebahagiaan. Mengerti Allah lah yang menurunkan cobaan itu untuk juga kebaikan pada diri kita. Karena Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita. Ikhtiar itu juga karena disuruh oleh Allah. Dekatkanlah selalu hati kita kepada Allah. Ini kisah ulun hari ini. Ulun berharap pian bisa bahagia, damai dalam hidup. Doakan juga ulun untuk selalu hidup damai dan bahagia di dalam kehidupan ini. Apalagi sambil minum kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secangkir kopi, 1000 inspirasi.